dengan saya Khaira Nisanega sebagai host di sini. Di sini kita kedatangan dua tamu yang sangat spesial. Kira-kira siapa ya? Silakan perkenalkan siapa namanya dan dari asal mana? Dari kelas mana? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar, akrab dipanggil Atar. Saya dari kelas 11 dan di sini dengan partner saya. Saya Angel Maharani Dewi, akrab dipanggil Angel dari kelas 10. Podcast kita kali ini mengangkat topik kasus yang agak berat ya. Kasus nyata penculikan yang berlandaskan interaksi di platform Roblox. Kira-kira bintang tamu kita kali ini pernah main Roblox gak sih? Pernah dengar gak sih apa itu aplikasi Roblox? Pernah dong, pastinya. Kira-kira game apa aja yang pernah kalian mainin di Roblox gitu? Yang bikin kalian tuh interaksi sama orang asing? Kalau untuk sekarang sih, saya sukanya tuh main Block Garden sama pasukan harus berbuat di Roblox atau di Secret PNB. Oke. Kalau saya sih lebih sering game-game horor seperti Peta-Peta atau The Mimic dan banyak lagi. Kalau kalian main Roblox atau punya anak yang main, serius deh, wajib dengerin episode ini sampai akhir. Kalian tadi kan cerita ya kalau kalian tuh pernah main game Roblox. Kira-kira ada nggak sih pengalaman buruk atau pengalaman terworst kalian pas lagi main game Roblox? Kalau untuk aku baru-baru ini ada sih, apalagi sekarang ada game yang baru-baru viral, yaitu Rally Festas yang baru viral di TikTok saat ini. Kalau nggak salah game itu tuh berhubungan dengan hal-hal yang benar-benar itu jelas senonoh, dan banyak juga orang-orang yang usia masih di bawah, usia yang minor, yang main game itu, dan juga ada beberapa orang dewasa yang main game itu. Dan menurut saya sih game itu naruhnya itu lebih ke hal negatif atau ke hal buruk. Soalnya bahas-bahas mereka di dalam game itu berhubungan dengan hal yang tidak senonoh atau nyeleneh. Jadi saya pas baru pertama kali main game itu, saya banyak melihat orang-orang berkata aneh-aneh atau kasar dan membahas hal-hal yang menurut saya tidak cocok untuk usia kita. Dan itu aja sih menurut saya. Kalau Angel ada nggak sih pengalaman yang worst gitu pas main Roblox? Untuk aku belum pernah karena memang waktu mainnya itu terbatas, tidak dibolehkan orang tua karena memang umur kita tuh masih minor atau underage. Benar sekali guys. Nah, ternyata memang benar adanya kasus tentang grooming atau penculikan di platform Roblox ini guys. Dan ini terjadi belum lama ini itu di Amerika Serikat. Seorang anak berusia 10 tahun diduga diculik oleh lelaki berusia 27 tahun yang bertemu melalui Roblox dan melanjutkan komunikasi via Discord. Dia ditemukan ratusan mil dari rumahnya. Berita ini bisa kalian cek di NBC News. Berita ini sangat penting buat kita ketahui ya guys, karena berita ini yang pertama itu bukan hoax, ada korban nyata dan ada proses hukumnya. Yang kedua, menegaskan bahwa bahaya bisa datang dari ruang virtual, bukan hanya ruang real life, tapi juga bisa datang kuat sistem keamanannya. Dan yang terakhir itu menekankan pentingnya peran orang tua dan edukasi digital bagi anak. Itu edukasi digital udah harus ditekankan sedari dini ya guys. Oke, lanjut. Aku mau tanya lagi nih. Kamu pernah tahu nggak sih bahwa ada kasus seperti ini lewat Roblox, dan saat kalian tahu itu gimana reaksi kalian? Atau baru tahu pas aku kasih tahu ini? Jujur aku baru pertama kali tahu saat kamu kasih tahu tentang masalah ini, tentang kasus ini. Dan menurut aku itu orang tuanya kurang membatasi anaknya buat main Roblox. Harusnya kayak Angel gitu ya, dibatasi waktunya gitu. Ya. Dan anaknya juga sangat cocok. Ya kan, kadet. Two 2,000 years later. Untuk oknumnya juga harusnya bisa ya. Nggak bisa, itu kan Nggak bisa. Kalau saya sudah pernah mendengar kasus ini sebelumnya, tapi
tidak saya dalami. Ini tuh kasus yang sangat mengkhawatirkan, apalagi bagi anak-anak yang kesehariannya mungkin memainkan game Roblox ini, karena memang predator di luar sana memang menyalahgunakan fitur chat dan voice dengan membangun kepercayaan kepada anak-anak, sehingga anak-anak tuh percaya kalau misalnya mereka tuh adalah teman yang seumuran mungkin dengan mereka. Karena rata-rata game kayak gini tuh anonim kan, jadi kita tuh nggak tahu guys siapa yang kita ajak ngobrol, siapa yang kita ajak interaksi gitu, kita nggak tahu. Jadi makanya buat kita semua tuh tetap aware, tetap waspada terhadap orang-orang asing. Dan menurut kamu ya, Tar, pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke pendengar, khususnya Smali bercerita, yang punya temen atau yang punya kerabat atau keponakan yang suka main Roblox gitu, apalagi di bawah umur kan? Menurut saya, jika kalian ingin memainkan Roblox itu sebenarnya boleh banget malahan. Tapi kalian sebagai manusia harus tahu batas, di mana batasnya, dan jangan menyalahgunakan fitur-fitur di Roblox dengan hal yang Berkonotasi negatif. Iya, berkonotasi negatif dan hal buruk lainnya. Oke. Itu aja sih menurut saya. Oke. Kita mesti ngerti ya, ini tuh bukan sekedar cerita atau realitas yang bisa saja terjadi. Jadi ajak The next day. Jadi kita bisa ngerti dari topik yang sudah kita bincangkan pada episode kali ini gitu. Ini tuh bukan sekedar cerita teman-teman, ini tuh juga realitas yang mungkin saja bisa terjadi kepada kita, mungkin kerabat kita, orang-orang terdekat kita. Jadi kita tuh harus selalu waspada, harus selalu aware ya teman-teman. Jadi ajak teman kita ngobrol aktif, atau jika kalian punya kerabat yang masih di bawah umur, yang masih perlu pengawasan saat bermain media sosial, jadi kita harus pantau dan jangan ragu, lapor jika ada yang mencurigakan. Share episode ini. Ajak teman-teman kita. Jadi pembahasan kita kali ini ada banyak poin penting yang dapat kita petik, yaitu lebih waspada dan lebih aware dalam bermedia sosial dan juga bermain game atau yang punya interaksi sosial ya di dalam game tersebut, dan juga buat kalian atau teman-teman yang punya kerabat ataupun teman yang suka main virtual itu harus selalu diawasi dan diwaspadai ya, benar sekali. Share episode ini ke orang tua, ke teman dan ke kerabat kalian, karena keamanan anak itu kewajiban bersama. Yes, tuntas sudah episode kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.